ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, adik-adik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas setiap limpahan rahmat, atas setiap curahan nikmat, atas setiap karunia yang senantiasa Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Demikian pula salawat serta salam semoga pula senantiasa terhaturkan dan tercurahkan kepada qudwatuna Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam ini pula tersampaikan kepada segenap keluarganya, kepada seluruh para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dengan keimanan sampai dengan yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, adik-adik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini edisi tanggal 20 Sya'ban 1441 Hijriah, kembali kita bisa bersua dan berjumpa dalam majelis ilmu yang rutin diselenggarakan setiap satu pekan sekali. Di pekan pertama di penanggalan Masehi, yaitu tanggal 2 April 2021, kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam bahasan kita, yaitu kitab Adabul Mufrad. Pada kesempatan malam hari ini yang akan kita bahas adalah matan ke-220 dari kitab Adabul Mufrad. Saya baca terlebih dahulu. Hadatsana Ismail ibnu Abi Uwais qala hadatsani Abdurrahman ibni Abi Zinad an abihi an Urwah an Abi Murawih an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qila, telah meriwayatkan kepada kami Ismail bin Abi Uwais, beliau berkata, telah meriwayatkan kepada saya Abdurrahman bin Abi Zinad dari bapaknya, dari Urwah, dari Abu Murawih, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, nama aslinya Jundub bin Junadah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya, ayyul a'mal khair,
Ya, beliau ini pernah ditanya oleh para sahabatnya, Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Yang ditanya ini keutamaan semuanya, bukan amalan biasa, tapi amalan-amalan yang terbaik, yang tentunya dengan amalan terbaik ini akan mampu menghantarkan si pelakunya menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua tahu ridho Allah itu muaranya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, imanun billah. Amal yang terbaik adalah iman kepada Allah. Ayo jelas ini, iman ini adalah pondasi dasar. Kenapa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sesungguhnya setiap bentuk amal solih yang dilakukan seseorang di dunia, kalau amal solih tersebut dilakukan tanpa adanya keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut tidak berfaedah untuk mereka di akhirat. Ini syaratnya satu. Syarat paling utama agar amal kita diterima di sisi Allah dan Allah membalasnya di akhirat adalah amalan tersebut ditegakkan di atas kalimat tauhid. Artinya seseorang itu wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mereka beramal tanpa adanya keimanan, maka amalannya akan bertaburan saja, Pak. Sebagaimana yang kata Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadimna ma'amilu min amalin faja'alnahu waba'an mansura. Kami hadapkan kepada mereka amalan yang pernah mereka kerjakan, kemudian kami jadikan amalan mereka bagaikan debu yang berterbangan. Kalau tidak mau amalan kita sia-sia di akhirat, tegakkan amalan kita di atas kalimat tauhid. Walaupun Allah Maha Adil, terus pertanyaannya, kalau ada orang kafir beramal solih, kan banyak kita lihat. Ada orang non muslim tapi amalnya luar biasa, betul nggak Pak? Jiwa sosialnya tinggi, akhlaknya bagus. Allah itu Maha Adil, walaupun mereka jelas ingkar kepada Allah, walaupun mereka jelas kufur kepada Allah, bahkan yang lebih menyakitkan mereka menyembah selain Allah, tapi Allah tetap membalas mereka. Dijadikanlah kehidupan mereka baik di mata manusia, dan itulah balasan dari setiap bentuk kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Berbeda kalau kebaikan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Maka camkan itu, amalan yang pertama kali, ya, bukan amalan yang pertama kali, yang menjadi pondasi dasar dalam beramal soleh itu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan kalimatnya, wa jihadun fi sabilihi, dan berjihad di jalannya. Sebagaimana yang pernah diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih mutawatir, ya, panjang hadisnya, cuman penggalannya Rasul amril Islam wa amuduhus shalah wa dzurwatu sanabi al jihad fisabilillah. Pokok segala urusan itu Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncak amalan tertingginya adalah berjihad di jalan Allah. Berjihad dengan makna raf'us silah, mengangkat senjata di medan peperangan. Dan ini mempunyai keistimewaan. Keistimewaannya secara fikih, kalau mereka meninggal, mereka tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, cukup disolatkan dan dikebumikan dengan pakaian mereka. Karena pakaian itulah nanti akan bersaksi, ya, dengan darah yang masih menempel, bahwasanya mereka itu koyak, bahwasanya mereka itu berlumuran darah karena di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wala taqulu amwat bal ahya. Untuk orang-orang yang mati syahid di medan jihad itu jangan katakan mereka itu mati, tapi mereka itu hidup, mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dzurwatul sanam. Ya, puncak amalan tertingginya berjihad fi
lillah. Kila, kemudian Rasul ditanya lagi, fa ayyu riqabi afdal. Rasul, kalau membebaskan budak, yang kayak mana tuh membebaskan budaknya? Islam datang Pak, salah satunya adalah membebaskan manusia dari perbudakan. Kita semua mengetahui sebelum syariat Islam diturun kepada Nabi Muhammad, di berbagai belahan bumi itu terjadi perbudakan. Kalah berperang saja jadi budak. Yang kalah ya kalau enggak resikonya mati, kalau enggak jadi budak. Termasuk seistri-istrinya, seanak-anaknya. Bahkan mereka bebas diperjualbelikan di pasar budak. Islam datang untuk mengangkat harkat dan martabatnya mereka, menyadarkan manusia sesungguhnya manusia dilahirkan pada posisi sama Pak. Ya, sama posisinya. Maka ada keutamaan membebaskan budak. Dan alhamdulillah, kalau sekarang kita hidup di zaman di mana sudah tidak ada lagi perbudakan di atas muka bumi. Mungkin kalau dulu tahun 70-an ya, negara terakhir yang memproklamirkan adanya perbudakan itu mungkin Afrika Selatan ya Pak. Dengan sistem apartheidnya mereka. Cuman ya qadarullah dengan perjuangan salah satu pionirnya Nelson Mandela, akhirnya itu Afrika Selatan juga bisa dibebaskan dari yang namanya perbudakan. Nah, waktu zamannya masih diperjuangkan bagaimana membebaskan budak, Rasul ditanya, membebaskan budak itu yang paling utama seperti apa? Dijawab sama Rasulullah, aghlaha stamanan wa anfusaha inda ahliha. Yang paling bagus membebaskan budak itu adalah yang paling mahal harganya si budak dan yang paling bermanfaat bagi majikannya. Wah, ini yang paling hebat ini. Ini sesuai benar Pak, ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surat Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Tidak akan mencapai puncak keimanan, kesempurnaan keimanan, kebaikan, amal solih sebelum kalian menginfakkan sesuatu yang paling kalian cintai. Dan apa saja yang kalian infakkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jadi kalau membebaskan budak itu Pak, bebaskanlah yang harganya paling mahal, yang paling banyak faedahnya. Kalau membebaskan budak, budaknya sudah tua renta, nggak bisa menghasilkan, sudah sakit-sakitan, tinggal tunggu matinya. Kalau dibebaskan, ini mah sama saja seperti melepaskan diri dari tanggung jawab. Namanya kalau membebaskan budak itu yang utama. Dan bukan cuma perkara membebaskan budak, hakikatnya kita juga kalau berinfak dengan surat yang saya bacakan tadi, surat Ali Imran ayat 92, kita harusnya paham, jangan menginfakkan sesuatu yang kita sendiri kurang berkenan. Infakkanlah yang terbaik. Makanya kalau berbicara tentang surat Ali Imran ayat 92 ini, kalau saya secara pribadi pasti teringatnya dengan sahabat Abu Tolhah, seorang sahabat asli Madinah, juragan kebun kurmanya banyak, lagi ngobrol sama kaumnya, tiba-tiba datang seseorang. Orang ini datang dari majelisnya Rasulullah, mengabarkan kepada Abu Tolhah, sesungguhnya Rasul mengatakan bahwasanya Jibril baru saja turun kepada beliau menyampaikan ayat kemudian dibacakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Abu Tolhah yang ngedengar nih ayat, benarkah ayat itu setelah turun? Benar, kata sahabatnya tadi. Sekarang saya mau tanya, Rasul ada di mana? Masih di masjid, disamperin sama Abu Tolhah. Begitu nyampe masjid diucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung dengan takzimnya beliau bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, telah datang kabar berita kepada saya, si fulan mengatakan telah turun ayat yang bunyinya bla 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 tadi,
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Rasul mengatakan, "Ya benar, baru saja disampaikan Jibril sama saya." Rasul, karena ayat itu telah turun dan engkau mengetahui saya ini orang yang paling banyak punya kebun kurma di sini. Rasul, dari semua kebun kurma yang saya punyai, yang paling berfaedah bagi saya karena paling subur pohon-pohonnya, paling strategis tempatnya, dan ada sumber air di dalamnya, kebun itu namanya Bairoha. Dan Rasul pun tahu Bairoha itu dulu kebun kurma yang amat sangat subur, Pak. Posisinya pas adep-adepan dengan Masjid Nabawi. Itu yang paling bagus dari semua kebun kurma yang saya miliki ya Rasulullah. Karena ayat ini turun, kebun kurma Bairoha tersebut saya wakafkan ya Rasulullah. Terserah, silakan dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Woi, ini baru orang yang benar-benar beriman, Pak. Makanya Allah puji sahabat Abu Thalhah ini. Dia nggak rundingan dulu pulang sama istrinya. Nih kita kasih aja dah ya ini ya, yang tak paling baik. Enggak, langsung aja beliau. Saya punya kuasa katanya. Woi, masya Allah, luar biasa. Ya. Ini jadi tauladan bagi kita. Kadang-kadang kita kotak infak lewat aja, kita cabut dompet, kita itu nyari duit, yang tukang parkir aja nggak mau nerimanya, Pak. Jadi berikan yang terbaik. Kenapa? Hakikatnya yang kita berikan di jalan Allah itu adalah harta kita. Itu yang bakal nemenin kita di alam barzah nanti, Pak. Kan kata Rasulullah, yang mengiringi jenazah itu ada 3 perkara. Yang pertama ahluhu, keluarganya. Yang kedua apa? Maluhu, hartanya. Ya, yang pertama ahluhu, keluarga, yang kedua mal, harta, yang ketiga amaluhu, amalnya. Kalau jenazahnya sudah ditimbun, sudah ditanam, yang 2 pulang. Yang pulang ini keluarga sama hartanya. Yang walaupun dia si keranda mayit naik mobil mewah, ambulan paling mahal, diiringi dengan karangan bunga, mau masuknya pakai tembakan jedar jeder, pakai iringan pidato, lantunan doa, tapi semua bakal pulang, betul nggak? Ketika keluarga beserta hartanya pulang, yang menetap cuman 1, apa? Amalnya. Amal ini apa yang sudah dilakukan semasa hidup, termasuk harta. Kata Rasulullah, anak cucu Adam tuh hartanya 3. Yang pertama, yang dimakan itu akan dibuang, yang dipakai itu akan usang, yang disedekahkan itu yang akan abadi. Ya, maka berikan yang terbaik, karena hakikatnya yang terbaik itu untuk diri kita. Saya ngajarkan untuk orang yang berinfak, jangan berinfak seadanya, berinfaklah sepenuh hati sesuai dengan kondisi yang Allah berikan sama kita. Keluarkanlah segala sesuatu menurut porsi dan kadarnya. Kurban sesuai dong dengan kendaraan kita. Masa kita kendaraan mewah, beli kurbannya kambing, ceking, kurus, sapi. Kalau sapi insya Allah dikurbankan, diikhlaskan, jadi tunggangan. Kok jadi tunggangan, kok bahasanya gitu ya? Jadi pahala bagi kita ke akhirat, ya kan? Jadi apa yang Allah berikan sama kita, persentasekan untuk pengeluarannya. Ya, jangan dikasih kekayaan berlimpah, amalnya sederhana. Dibalik penampilan sederhana, amal mewah. Jangan penampilan mewah, amal sederhana. Lebih baik penampilan yang sederhana, tapi amalnya mewah. Ya, ngubungin pengurus muawanah, Pak, mohon maaf kalau bisa untuk Ramadan tahun ini saya semua ya Pak, untuk masalah iftornya nanti jangan nerima dari yang lain Pak, saya monopoli. Sekali ngasih iftar, wih, yaitu kue jajanan yang 1 biji harganya minimal 3.000 itu loh Pak. Nah, kan semangat tuh, rame pasti Pak itu Pak, rame itu. Ya. Buka puasanya kayak pakai bandrek ini, waduh, enaknya bukan main. Kayak kita ini kan, bener gak Pak? Ya,
Saya udah ngebatin tadi, waduh pergi hujan nih pikir saya. Tapi saya ingat ada teh jahe biasanya. Oh ini double. Tehnya dikasih, Pak Pendi datang saat ini bandrek. Nah double kata saya. Memang udah rezeki Pak. Ya. Itu luar biasa itu ya. Masya Allah ya. Berapa menit lagi di situ? 4. Lanjutlah karena belum habis hadisnya. Kemudian ditanya lagi Rasulullah, afara'aita illam astati ba'dal amal. Rasul, kalau saya enggak bisa kayak tadi mengamalkan sesuatu yang terbaik itu bagaimana ya Rasulullah? Rasul menjawab, wa tu'inu dha'ian. Tolong tuh gelandangan-gelandangan kasih mereka makan. Kalau nggak bisa ngasih, autasnaul ahraq, kasih pekerjaan orang yang nggak punya pekerjaan. Kalau ngasih gelandangan kan nggak ada usaha merekanya Pak. Tapi kalau kita, oh enak aja, nggak mendidik mereka, tempuh jalan yang kedua, yang nggak punya kerjaan kasih kerjaan, kan nanti bisa menghasilkan. Oh kata Rasul begitu. Rasul ngomong, ditanya lagi, afara'aita in da'uftu ya Rasulullah. Rasul, kalau yang itu juga saya nggak bisa gimana ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, tada'un nasa minasyari. Ya sudahlah, kalau gitu udahlah, kamu jangan mengganggu manusia yang lain. Ya, kamu jangan ngusilin orang, kamu jangan ngedzolimin orang. Kenapa? Fa inna shadaqatun tasaddaqu biha 'ala nafsika. Kamu nggak mengganggu orang lain, tidak mengambil hak milik orang lain, tidak menzolimi orang lain, itu hakikatnya kamu sudah bersedekah atas diri kamu sendiri, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhirnya kesimpulannya gini, sebenarnya begitu banyak jalan menuju kepada kebaikan. Dalam setiap strata itu ada jalan menuju kebaikan. Makanya sesungguhnya kita semua yang hadir ini nggak ada yang bilangnya nggak bisa sodako, bisa sodako semua. Tergantung kadar rezeki yang Allah titipkan sama kita. Kalau rezekinya banyak, beramallah seperti sahabat Abu Thalha. Kalau nggak bisa, carilah faedah dari dalam diri kita kepada masyarakat. Prinsipnya gini, kalau kita nggak bisa memberikan faedah untuk masyarakat, jangan sampai kita memberikan mudarat sama masyarakat. Berhenti dengan tidak bisa memberikan faedah saja, tapi kehadiran kita tidak mengganggu, tidak mengurangi kenyamanan, tidak meresahkan masyarakat, itu sudah bentuk sedekah. Ini enggak, beramal enggak, reseh iya. Yang kayak gini kan banyak Pak. Ngamal enggak pernah, ngereseh iya. Nyumbang enggak pernah, sekalinya minta sumbangan rusuh ya Pak ya. Ya. Satu rumah dikasih satu kupon, enggak terima. Ini kan beda katanya. Wow, ya kan. Anak saya katanya gitu. Ya. Kadang-kadang karena ini pengalaman Pak. Ya. Saya juga pernah punya pengalaman Pak di daerah Teluk Betung Barat itu Pak, lagi ngebagi sembako sampai nyumput di mobil saya Pak, dikejar. Kita yang ngebagi, kita yang dikejar. Kok saya nggak dikasih katanya? Saya juga miskin, urusan sembako aja semua ngaku miskin Pak. Giliran, ayo Bapak Ibu kita kumpul di masjid ada pengajian, kayak ke masjid bisa bikin kaya aja. Jawabannya begitu Pak. Kita pilihlah, artinya kan orang-orang yang kita kasih itu yang sama-sama miskin tapi mereka ada tabiat buat taat, kan kita milih karena yang kita bawa itu nggak banyak, rupanya dilihat sampai dikejar-kejar saya Pak, pusing kepala saya, nyumput di mobil tuh disamperin, Pak saya juga miskin, Pak saya juga miskin. Giliran kalau kita bawa bantuan, tiba-tiba di Indonesia ini banyak yang berubah jadi orang miskin. Ini bentar lagi banyak nih jadi miskin nih. Betul nggak Pak? Sumbangan mendekati Ramadan, apalagi 7 hari menjelang Idul Fitri itu. Pengalaman jadi pengurus masjid Pak, kadang-kadang pusing lah katanya. Saya dimasukin gue jadi daftar penerima mustahik segala macam. La haula wala quwata illa billah. Biasakan kita menjadi orang yang tangannya di atas, bukan tangannya di bawah. Karena yadul ulya khairum minayadis sufla. Tangan yang ada di atas itu jauh lebih baik daripada tangan yang ada di bawah ya. Tapi mungkin
Berapa menit lagi? 1 menit lagi ya. Saya rasa cukup lah ya, karena 1 menit kita pakai buat beres-beres ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat, berfaedah bagi kita semua. Kalau ada kekurangan, kesalahan, kepada Allah saya beristighfar, kepada bapak-bapak, jamaah dan ibu-ibu sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.